Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pembelajar, bertemu kembali dengan channel saya Subhan Jubaidi, dan kali ini saya akan membahas masih seputar ibadah puasa. Dan kita fokus kepada aspek-aspek psikologis beribadah puasa atau ketika kita melakukan ritual puasa. Nah, di sini ada beberapa catatan yang saya tulis bahwa aspek-aspek psikologis orang berpuasa yaitu ada 5. Selain kita tahu bahwa puasa itu adalah yang sifatnya ruhaniyah, yaitu keterlibatan kita kepada Allah secara ruh, juga ternyata bermanfaat banyak sekali pada aspek-aspek lain, terutama yang bersifat psikologis dan juga bersifat katakanlah medis atau biologis ya. Kita sudah banyak tahu risetnya bahwa ketika berpuasa maka sehat. Orang-orang yang punya penyakit diabetes, orang-orang yang punya penyakit asam lambung dan lain sebagainya, darah tinggi, itu ketika melakukan sebuah ritual puasa, maka menurut penelitian-penelitian dokter muslim itu terjadi sebuah percepatan kesembuhan ya. Nah, hari ini 5 aspek psikologis. Yang pertama adalah relaksasi usus. Nah, kita tahu bahwa 11 bulan kita sebelumnya terus makan dan minum ya. Maka 1 bulan penuh kita di bulan suci Ramadan kita berhenti, maka terjadi sebuah relaksasi usus. Pencernaan kita berhenti untuk beribadah puasa. Nah, artinya di situ ada yang namanya detoksifikasi. Racun-racun tubuh, toksin-toksin yang tidak dibutuhkan dalam tubuh kita mulai dikeluarkan ya, dibersihkan. Dan juga menurut penelitian, saya pernah baca bahwa seorang dokter melakukan sebuah riset, orang-orang yang beribadah puasa, melakukan puasa, terjadi yang namanya peremajaan tubuh. Nah, jadi bagi Anda yang memang ingin kulit wajahnya lebih bagus, kulit tubuhnya lebih sehat, maka lakukan puasa. Anda tidak hanya bulan suci Ramadan, tetapi juga di hari-hari yang lain. Nah, itu juga menjadi sebuah terapi bagi kita. Kalau kita lihat dari aspek psikologis dan fisik ya, fisiologis. Nah, teman-teman sekalian, sahabat pembelajar, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika kita berpuasa ada yang namanya aspek meditasi. Kita tahu 10 hari di bulan Ramadan di akhir itu ada yang namanya i'tikaf. Orang-orang banyak berdiam diri di masjid, orang-orang banyak berdiam di atas sajadah. Kenapa? Karena di situ ada malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Orang banyak berdoa, orang banyak berzikir, orang banyak mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan sebuah keberkahan, sebuah malam yang lebih hebat daripada malam-malam atau bulan-bulan yang lain. Itu adalah 10 hari di bulan suci Ramadan. Nah, aspek yang namanya iktikaf ini adalah aspek meditasi. Artinya ada aspek meditasi di dalam bulan suci Ramadan. Orang-orang melakukan sebuah meditasi. Kita tahu bahwa meditasi itu banyak manfaatnya. Ketenangan jiwa, ketenangan pikiran ya, nanti dampaknya kepada perilaku yang baik, itu adalah meditasi. Apalagi meditasi kita adalah meditasi kita mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang berzikir di situ, menghadirkan Allah di hatinya, di kolbunya, otomatis kita tahu bahwa dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, itu jelas. Dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Nah, maka dengan kita melakukan sebuah i'tikaf, kita berdiam diri, menghadirkan Allah, berzikir kepada Allah, itu adalah aspek meditasi. Jadi itu yang kedua, ada aspek meditasi. Teman-teman, sahabat pembelajar, yang ketiga adalah ada yang namanya aspek autosugesti. Kita tahu dalam bulan suci Ramadan, kita banyak berdoa kepada Allah. Ketika ba'da taraweh, kita ba'da tahajud, waktu berbuka puasa, waktu kita sahur, bahkan siang hari. Dalam 24 jam, orang kita semua banyak berdoa kepada Allah. Minta ampun kepada Allah, kita minta sesuatu keberkahan. Nah, ini adalah sebuah autosugesti. Kenapa? Karena doa-doa yang kita lafalkan, ini menjadi sebuah ucapan atau kata-kata mensugesti diri kita. Sisi lain, doa kita nanti dikabul, tapi kalimat-kalimat kita mengandung sebuah sugesti. Kita minta sama Allah, ya Allah berkahi hidup saya, ya Allah berikan saya menjadi hidup yang bermanfaat. Otomatis, kita memberitahu kepada pikiran kita bahwa hidup kita mesti bermanfaat. Ya Allah berilah kebahagiaan. Otomatis ketika kita berdoa kepada Allah, meminta kebahagiaan dan ketenangan, otomatis sugesti masuk, kita menjadi tenang dan bahagia, lebih rileks. Itu yang ketiga, ada aspek yang namanya autosugesti. Dan yang keempat, di dalam kita beribadah puasa ada namanya aspek pengakuan atau penyaluran. Dalam bahasa psikologi namanya adalah katarsis.
Kita tahu dengan katarsis itu melegakan perasaan dan kita melakukan sebuah penyerahan kepada Allah. Nah, artinya beban-beban hidup kita ya yang ada di pikiran, di tubuh, di perasaan, kita keluar. Dengan cara apa? Yaitu ternyata di situ puasa itu adalah hubungan kita dengan Allah gitu. Kita tahu bahwa ada satu hadis ya menyatakan bahwasanya semua amal ibadah anak Adam akan dikembalikan, tetapi hanya puasa yang urusnya dengan saya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, artinya puasa ini spesial. Nah, otomatis di situ koneksi kita kepada Allah itu betul-betul menjadi sebuah katarsis, sebuah pelepasan emosi, pelepasan beban hidup, pelepasan dan kita penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berpuasa akhirnya kita mengalami satu kelegaan. Itu aspek yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir adalah sebagai aspek sarana pembentukan kepribadian. Dengan orang berpuasa, maka di situ sebagai sarana membentuk kepribadian. Kita tahu bahwa puasa itu adalah mingguan, bisa Senin, Kamis, dan lain-lain. Ada bulanan, silakan yang mau berpuasa, atau tahunan seperti bulan suci Ramadan. Maka sarana pembentukan kepribadian kita menjadi pribadi yang baik melalui ibadah puasa itu bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan. Di situ ada apa kepribadiannya? Ada disiplin, ada jujur, ada sabar, ada ikhlas ya. Kita sabar dari pagi sampai sore kita berpuasa, kita sabar untuk menahan emosi, sabar untuk berkata-kata jelek kepada orang lain, sabar untuk ghibah, sabar kita bagaimana untuk melakukan perbuatan seksual gitu ya. Ini adalah sabar. Di situ membentuk kepribadian sabar. Kepribadian jujur, kita jujur dari pagi sampai sore walaupun tidak ada yang melihat, kita tetap tidak makan, tidak minum. Kepribadian disiplin, kita juga tahu waktu kapan sahur, waktu kapan buka. Kita ketika waktu azan, biasanya orang yang berpuasa ketika waktu sholat zuhur, azan langsung dia sholat zuhur, asar langsung sholat asar. Artinya ini adalah disiplin yang dibentuk kepribadian melalui sarana beribadah puasa. Nah, itu sahabat-sahabat pembelajar, minimal ada 5 aspek psikologis orang beribadah puasa. Yang pertama aspek relaksasi usus, yang kedua aspek meditasi, yang ketiga aspek autosugesti, yang keempat aspek pengakuan dan penyaluran atau katarsis, dan yang kelima adalah sebagai aspek sarana pembentukan pribadi kita. Mudah-mudahan manfaat dan tetap kita jaga kesehatan kita dengan selalu berpikir positif dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.